Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aziza Cinhayu dengan NPM C1C020091 dari kelas 3C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan membuat video rangkuman materi mengenai non-current liabilities atau liabilitas jangka panjang. Nah, apa sih itu non-current liabilities atau liabilitas jangka panjang? Jadi liabilitas jangka panjang itu adalah kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi di masa lalu dan akan diselesaikan di masa yang akan datang. Nah, dia ini dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Nah, inilah yang membedakan liabilitas jangka panjang dengan liabilitas jangka pendek, yaitu dari jangka waktu pelunasannya. Kalau dia liabilitas jangka pendek kemarin itu kurang dari 1 tahun, maka untuk liabilitas jangka panjang ini dia lebih dari 1 tahun untuk pelunasannya. Kemudian akun yang termasuk ke dalam liabilitas jangka panjang itu ada bonds payable atau hutang obligasi, lalu ada long term notes payable, mortgages payable, pension liabilities, and lease liabilities. Kemudian dalam liabilitas jangka panjang itu ada yang dikenal dengan nama bond contract atau dokumen atau dalam penerbitan obligasi itu dikenal dengan istilah dokumen atau bond contract. Nah, jadi dalam kontrak obligasi akan mempresentasikan adanya janji, maka sering juga disebut obligasi ini disebut notes payable. Apa saja janji yang akan diberikan di bond kontrak ini? Yang pertama itu sejumlah uang sebesar nilai nominalnya. Nah, nilai nominal itu adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat atau sertifikat obligasi atau dalam kontrak obligasi tadi. Kemudian, kita juga akan membayar secara periodik jumlah uang tersebut dengan bunga. Pembayaran bunganya nanti itu dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat obligasi atau bond contract tersebut, kemudian dikalikan dengan nominal, lalu dikalikan dengan number of periodic. Kemudian dalam kontrak obligasi tersebut juga tertera tingkat bunga yang tercatat. Lalu, apa sih gunanya penerbitan obligasi itu? Nah, penerbitan obligasi itu digunakan ketika perusahaan membutuhkan sejumlah dana dalam jumlah yang besar, maka bisa perusahaan memilih untuk mendanai perusahaan yang dalam jumlah besar ini dengan alternatif salah satunya adalah menerbitkan obligasi. Kemudian ada 3 manfaat kalau perusahaan mendanai dengan menerbitkan obligasi. Yang pertama itu tidak adanya kontrol atau hak pengendalian yang diperoleh oleh pemegang obligasi. Jadi misalnya perusahaan membutuhkan dana besar dan perusahaan menerbitkan saham baru dibeli oleh perusahaan lain, maka perusahaan lain tersebut disebut sebagai pemegang saham dan punya kendali terhadap perusahaan yang dibeli sahamnya tadi. Maka sebaliknya, jika perusahaan itu menjual obligasi kepada perusahaan lain, maka perusahaan lain yang membeli obligasi itu tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan yang menjual obligasi tadi. Itu untuk keuntungan yang pertama jika perusahaan mendanai menggunakan obligasi. Kemudian yang kedua itu tax saving result, adanya penghematan pajak. Dengan diterbitkannya obligasi, maka perusahaan mengakui adanya beban bunga. Beban bunga akan menjadi pengurang dari pendapatan atau pengurang dari penghasilan kena pajak. Sehingga
ketika perusahaan mendanai dengan menggunakan obligasi, maka laba kena pajaknya akan lebih rendah dibanding kalau perusahaan tidak menggunakan obligasi. Itu tax saving result, manfaat yang kedua. Lalu manfaat yang ketiga, itu earning per share-nya may be higher, atau earning per share-nya itu lebih tinggi dengan menggunakan obligasi dibandingkan kalau kita menerbitkan saham baru. Itu untuk 3 manfaat kalau perusahaan mendanai dengan menggunakan obligasi. Lalu ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama itu secured and unsecured. Jadi adalah obligasi yang menyertakan adanya jaminan karena ini terkait dengan hutang. Jadi dia menyertakan jaminan karena obligasi ini tadi berkaitan dengan hutang. Lalu yang kedua itu term, serial, and callable bonds. Jadi term bonds itu artinya obligasi itu hanya dilunasi oleh penerbitnya itu satu kali. Sementara serial bonds itu pelunasannya tidak hanya satu kali, bisa lebih dari satu kali. Misalnya sampai 3 kali angsuran. Lalu yang terakhir itu callable bonds. Nah, callable bonds itu berarti obligasi yang memiliki hak obligasi untuk melunasi hutang obligasinya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Kemudian jenis obligasi yang selanjutnya itu ada convertible bonds. Nah, convertible bonds itu adalah obligasi yang memiliki hak untuk dikonversi menjadi saham biasa. Jadi dia bisa dikonversi menjadi saham biasa. Yang selanjutnya, jenis obligasi itu ada registered and bearer coupon bonds. Jadi registered itu artinya tertera nama pemilik dari obligasi tersebut. Nah, itulah mengapa dia disebut registered bond. Sementara sebaliknya untuk bearer bonds itu tidak menyebutkan nama dari pemilik obligasi tersebut. Jadi registered itu disebutkan nama pemiliknya, sementara bearer itu tidak disebutkan nama pemiliknya. Lalu yang terakhir jenis obligasi itu ada income and revenue bonds. Jadi income bonds itu artinya obligasi yang pembayaran bunganya baru dilakukan perusahaan jika perusahaan itu memperoleh laba dikit. Jadi pembayaran bunganya itu dilakukan ketika sudah menerima laba. Lalu itu ada valuation of bonds payable, yaitu cara kita menilai obligasi dengan mencatat ketika obligasi itu diterbitkan. Jadi yang menentukan harga jual dari obligasi itu ada 4. Yang pertama, supply and demand of buyers and seller, atau permintaan dan penawaran. Jika obligasi kita itu penawarannya tinggi, maka otomatis harga obligasi yang kita tawarkan tersebut akan mahal. Itu untuk supply and demand of buyer and sellers. Lalu, yang kedua itu relative risk. Jadi, jika kita menginginkan return yang tinggi, maka kita harus siap juga dengan resiko yang tinggi pula. Itu untuk relative risk. Lalu yang ketiga itu market condition atau berdasarkan kondisi pasar. Yang keempat itu state of the economy atau berdasarkan kondisi ekonomi. Ada beberapa istilah yang terkait dengan obligasi. Yang pertama itu contractual interest rate atau nama lainnya itu state coupon atau nominal rate. Jadi digunakan perusahaan untuk menerbitkan obligasi untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik atau berapa kas yang harus dibayarkan terkait dengan pembayaran bunga. Maka cara menghitungnya itu adalah dengan mengalihkan contractual interest rate dengan nilai nominalnya. Yang kedua ada market interest rate atau sering juga disebut effective yield. Jadi adalah tingkat bunga yang dikehendaki oleh investor, di mana yang menjadi acuan itu adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar. Jadi market interest rate ini digunakan untuk menghitung berapa beban bunga yang akan dicatat oleh perusahaan. Cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan
market interest rate dengan carrying amount atau nilai tercatat dari obligasi. Nah, carrying amount atau nilai tercatat dari obligasi ini akan berubah-ubah, maka nilai dari market interest rate ini juga sering berubah-ubah. Kemudian, dalam penerbitan obligasi, ada 3 kemungkinan obligasi itu diterbitkan. Yang pertama, itu pada tingkat premium. Yang kedua, itu tingkat diskon. Dan yang terakhir itu pada nilai nominal. Jika kontraktualnya 8%, kemudian tingkat bunga pasar diketahui 6%, maka dipastikan obligasi ini diterbitkan pada tingkat premium. Pasti selling price-nya lebih tinggi dibandingkan nilai nominalnya. Namun, bila nilainya sama, yaitu kontraktualnya 8%, kemudian marketnya juga 8%, maka selling price-nya juga sama dengan nilai nominalnya atau diterbitkan pada par value. Lalu bila seandainya kontraktualnya itu 8% dan market interest rate-nya itu 10%, maka obligasi itu diterbitkan pada tingkat diskon karena selling price kita lebih rendah dibandingkan nilai nominal. Nah, itu tadi mengenai non-current liabilities atau liabilitas jangka panjang. Dalam video kali ini, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan dari rangkuman materi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Boleh dikomentari. Lalu saya akhiri video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.